Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji pada PPG Kementerian Agama Mapel Umum tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Huda dari LPTK Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa 1177 RTA 2G 825314. Hari ini tanggal 28 Agustus 2025 akan melaksanakan praktek mengajar di MTS Darul Mutakin Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tema teks persuasif pada kelas 9A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan, aman dari para perampok, pencuri, karena kejahatan itu bisa saja terjadi. Mereka, para pelaku kejahatan, mencari suasana yang sepi, mencari lengahnya kita. Namanya maling itu lebih pinter biasanya. Kita orang lengah, atau biasanya tengah malam, ketika orang sedang terlelap tidur, malingnya beraksi malingnya. Apalagi selain mari, sebaiknya, contoh kalimatnya gimana? Sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia harus saling tolong menolong, menghormati, dan saling mencintai, saling menghargai, memberi semangat. Karena kita satu tujuan apa? Tujuan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Nah, kita memiliki tujuan yang sama, yakni negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang adil, makmur, setara dengan negara-negara maju lainnya. Nah, saat ini negara kita masih terhitung sebagai negara berkembang. Dan ciri-ciri selanjutnya, yang kedua, berisi alasan atau fakta untuk memperkuat ajakan. Karena tujuannya mempengaruhi pemirsanya, audiennya, maka harus ada alasan atau fakta yang bisa mempengaruhi orang lain. Maka yang baik-baik yang dibicarakan, yang bagus-bagus yang disampaikan. Seperti tadi, pilkada misalnya. Nanti kalau Pak Bejo ini jadi gubernur, dapat duit 2 juta misalnya. Setiap siswa anak sekolah nggak perlu bayar, justru dikasih uang saku misalnya. Tapi fakta apa enggak ini? Belum tentu. Maka harus sesuai fakta atau kenyataan yang ada. Kalau enggak nyata, ya gimana orang mau ikut? Atau dalam hal iklan komersil misalnya, produk kecantikan misalnya, biasanya gimana iklannya itu? Nah, tentu sesuatu yang bisa membuat orang takjub, melihat orang menjadi heran, sehingga mengikuti, beli produknya. Apa contohnya kecantikan itu?
skincare apa misalnya. Nanti pakai itu langsung putih kayak beras kulitnya. Ya. Ini fakta apa enggak? Lah itu sebelum orang membuktikan, harus dibuktikan dulu. Nanti kadang saya beli mahal-mahal, ternyata bohong. Enggak ada. Kemudian ciri selanjutnya bersifat membujuk, bukan memaksa. Maksudnya membujuk di sini adalah memengaruhi supaya orang itu terpengaruh, ikut ajakan dia, ikut cakap dia, kan gitu. Kalau yang dijual itu produk ya supaya dia membeli. Ataupun kalau sesuatu dalam masyarakat, misalnya pimpinan suatu daerah, kalau di desa namanya kepala desa. Di bawahnya namanya belum ada kadus. Kadus itu apa? Kepala dusun. Bawahnya lagi RW, bawahnya RW. Atasnya kepala desa. Belum. Camat, kecamatan. Pimpinannya camat. Kemudian kabupaten atau kota. Bupati. Kalau kota Madya disebut wali kota. Provinsi pimpinannya siapa? Gubernur. Dan yang tertinggi presiden, yang merupakan kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Ini bersifat membujuk ya, supaya orang terpengaruh aja, bukan memaksa. Kan orang yang nggak mau dipaksa. Orang itu mau ikut, ya tentu kalau yang disampaikan itu bagus, produknya, perkaranya. Tanpa dipaksa pun kalau memang itu hal bagus, baik, tentu orang akan tertarik. Dan yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang keempat, ciri-ciri yang keempat. Menggunakan bahasa yang jelas, logis, dan komunikatif. Harus jelas. Gimana orang mau dengar, gimana orang mau paham. Kalau yang berbicara, yang cakap, kurang jelas. Selain jelas juga, logis itu apa? Logika, logik, masuk logika, masuk akal. Komunikatif. Jelas, logis, dan alasan. Alasan untuk mengikuti apa? Kalau produk ya, kelebihannya apa? Suatu produk kecantikan, kosmetik, mungkin di kebersihan, sabun atau apa itu. Odol misalnya, pasta gigi. Kelebihannya apa? Yang merupakan alasan, misalnya pasta gigi A, ini rasanya enak kayak jeruk misalnya, nafas segar misal, atau fakta pendukung. Untuk mengetahui iya apa enggak harus tahu faktanya, benar apa enggak sih, sehingga orang itu mau mencoba. Ya tak belilah apa itu pasta giginya, katanya di iklan itu kan bagus banget. Atau kalau kalian lihat iklan obat di televisi itu, sakit kepala langsung diminum, dalam hitungan detik langsung sembuh. Ya kali aja bisa begitu mungkin kan.
Begitu lagi kepala pusing banget, langsung tak minum. Ambil Oskadon atau Paramek. Ini kepala saya pusing banget. Komik itu obat batuk. Ambil Paramek langsung. Kalau menurut di iklan itu kan langsung sembuh nih. Tapi namanya tuh ya perlu proses. Kalau gitu ya enak. Orang dokter itu nyuntik juga apa langsung sembuh. Perlu proses, perlu obat. Perlu obat masuk dulu ke obat itu. Kamu demam, disuntik sama Pak Dokter. Obatnya bereaksi, ya lumayan lama, harus nunggu waktu. Enggak langsung itu di TV, di iklan itu. Kemudian yang ketiga, struktur teks persuasif adalah ajakan. Inti bujukan kepada pembaca atau pendengar. Intinya apa? Intinya mengajak masyarakat untuk membiasakan diri hidup bersih misalnya. Untuk supaya terbiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Dan yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Menggunakan kata kerja imperatif. Lakukanlah. Hentikanlah. Contohnya. Ini contoh dari kata imperatif. Kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau pekerjaan. Termasuk kalian sekarang. Sedang apa? Sedang belajar, sedang duduk. Apa yang kalian lihat?
Kelompoknya Rizky.
Perhatikan yang lain, gantian. Berikan depan. Baca yang keras. Wakanda Forever, anggota Rizky, Dolly, Eka, Eva, dan ini kesimpulannya ancaman narkoba bagi generasi berkelanjutan dampak negatif yang turun menyebabkan kehilangan makan vital bahkan dapat menyebabkan kematian juga progresif bahkan pendapatan sanksi sosial awal mula mengkonsumsi narkoba berawal dari coba-coba dan mengaruhi teman. Upaya pencegahan narkoba pintar-pintar memilih teman dan memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif. Hidup sehat tanpa narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah. Kelompok selanjutnya. Ya, Olip, maju. Jam apa Olip dulu? Yo, jangan. Ya, laki-laki duluan. Saya perwakilan dari nama kelompok BPRD. Anggota kelompoknya yaitu Dapna, Dapa, Tio, dan Jugor. Kesimpulan dari narkoba. Janganlah mengonsumsi narkoba atau mendekatinya, bahkan mencobanya karena memiliki banyak dampak negatif dan membahayakan orang sekitar kita. Bahkan bagi sebagian orang, narkoba dapat membahayakan dan memiliki dampak yang fatal. Contohnya, dapat merusak organ dalam tubuh, menjadi tidak dipercaya orang lain, bahkan dapat masuk penjara. Maka dari itu kita harus menjauh mengenai narkoba. Ya, kasih tepuk tangan yang ini kumpulin. Ya, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang kita tonton kalian dengan nama kelompok Muhammad Ramadhani, lalu Setiana Putri, Wacana, Eliminasi, Bisa dan Indonesia. Kesimpulannya adalah tentang pemberantasan narkoba. Sekarang, narkoba menjadi ancaman bagi bangsa negara Indonesia. Kenapa? Karena penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda, karena penyalahgunaan yang tinggi dan berlebihan. Cara mencegahnya dengan mengikuti kegiatan positif seperti kelas di sekolah, organisasi, dan lain sebagainya. Marilah kita wujudkan generasi emas anti narkoba dengan menanamkan moto hidupku terlalu berharga untuk narkoba, dan menanamkan nilai-nilai yang baik pada diri kita. Sekian dari saya. Siapa yang maju perwakilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok K3 beranggota Ainun Nurtayati, Alila Anastasia, Zulfa Zaki Rahman, Isinal Al-Mukarramah, Najwa Sifal Husna, Rarita Dikutipyati. Kesimpulan, seluruh warga Indonesia tidak boleh mengonsumsi narkoba.
Karena menggunakan narkoba tidak hanya berdampak kepada diri sendiri, tetapi dapat berdampak di orang sekitar kita. Larangan penggunaan narkoba ada pada UUD pasal 30 tahun 2009. Dampak penggunaan narkoba dapat menimbulkan depresi, stres, dan bunuh diri. Dapat menyebabkan kematian pada pengguna narkoba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah pemaparan dari awal tadi, dan kalian menyaksikan tayangan video, asal kita mencermati dengan sungguh-sungguh, jadi kita dapat menyimpulkan apa yang disampaikan, gitu. Kalau kita lihat dari tayangan tadi, secara nyata di situ ada unsur persuasif, yakni mengajak, membujuk. Mengajak untuk apa tadi? Di tayangan tadi? Berhenti memakai narkoba. Jangan sekali-kali, jangan sampai memakai, jangan coba-coba. Karena sangat lebih-lebih kalau sudah kecanduan. Jadi pemakai ujung-ujungnya bisa di penjara, hidup nggak hidup, mati nggak mati. Orang depresi itu gara-gara Mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan dari awal kita tadi yang kita bahas apa? Seks yang gimana? Mengajak, membujuk audiens untuk melakukan, untuk mengikuti. Kalau itu produk yang dijual ya, tujuannya supaya membeli. Ya, Pak, mungkin saya rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Ayo hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.